jadi rekor pembelian roti paling mahal buat aku. Enggak sih, ya. Karena aku di Hong Kong kemarin beli cake 1 juta 4 biji. Oke, pembelian roti paling mahal di Indonesia. Ini sebijinya tahu nggak? 70 ribuan ya. Oke, bahkan ada yang 80 ribu tergantung suaminya mana? Ya, tunggu dulu Pak, dipanggil Pak. Tunggu dipanggil dulu Pak. Dipanggil dulu Pak. Kebagian semua. Ibu sini ibu. Bapak di sana, ibu di sini. Ibu sebelah sini. Ibu, bapak di sebelah sana. Ya, bapak sebelah kanan. Sebelah kanan. Bapak depan, Bapak. Majuan. Itu kan. Majuan dulu, Pak. Iya. Bapak sebelah kanan. Iya. Iya. Bapak tinggal di mana? Di Sidoarjo, Pak Cik. Sidarja, Iya, Sidoarjo. Cilacap. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Jawa Timur. Iya. Ya, sehari-harinya apa, Pak? Jualan, Pak. Yang dijual? Jualan ya, yang saya jual foam, plastik, kardus seperti itu, Pak. Ya. Terus ke RDI apa masalahnya, Pak? Ini saat ini saya memang sedang sakit. Sakit apa? Mata glaukoma atau katarak, sama pendengaran telinga itu sudah berkurang ini. Ini hampir nggak terdengar sama amben sama pasir, Pak Haji. Bagaimana solusinya masalah kesehatan saya, Pak Haji? Boleh. Yang kedua, saya minta jualan saya itu bisa meningkat. Makasih, Boleh. Pak Haji. Mik, kasih tak obat mata. Langsung. Kalau kuping pak sama juga alat kelamin istri sama. Ini mata nih yang manjur. Kuping juga manjur nih langsung testimoninya langsung. Yuk. Assalamualaikum, Bapak di Sidoarjo. Sebelum bulan puasa kemarin, saya ada masalah dengan mata saya. Kalau bahasa keluar itu semuanya nempel semua jadi kayak satu. Terus kalau saya lihat orang itu jadi dua. Kalau lihat yang listrik jadi dua tuh listrik. Padahalnya kalau saya lagi di kendaraan itu di jalan itu penuh banyak apa? Banyak orang-orang. Jadi kayak macet. Saya udah ke dokter, diperiksa semuanya. Itu ternyata ada apa? Ada penambahan peningkatan silinder maupun minus. Jadi saya cuma dikasih obat tetes sama dokter dan disuruh bikin kacamata baru. Tapi 2-3 hari saya pakai dan beli kacamata baru itu nggak ada perubahan sama sekali. Terus saya sempat bingung juga, ya Allah mata gue kok tambah ini apa? Tambah parah gitu. Saya takutnya makin lama sampai nggak bisa ngelihat gitu. Terus karena kita udah panik, mulai mikir lagi ini gimana caranya. Saya baru ingat kalau saya punya guru Pak Haji Dwi dengan ilmu kearifan lokalnya, yaitu istri sebelum tidur tangan kanannya diraba dimasukin langsung ke mata saya, sembuh. Terus tangan kirinya dimasukin juga, telunjuknya langsung ke mata saya, sembuh, Bapak sembuh dan normal kembali gitu. Terus habis bangun tidur itu juga sama dikerjain juga sama istri, sembuh tangan kanan, tangan kirinya juga sembuh. 1-2 hari saya masih ngerasa, 3-4 harinya saya bingung juga karena saya nggak ngerasa apa-apa. Jadi saya nggak tahu itu hari ketiga atau hari keempat yang udah sembuhnya itu, Pak. Jadi diusahain, diyakinin ilmu kearifan lokalnya dengan niatnya seperti ini. Niat ngobati mata suami saya, istri saya bilang gitu, dengan wasilahnya amin-aminnya Donak Jatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto.
sembuh terus sini sembuh sampai sekarang ini kacamata saya ini tahun 2001 saya pakai, yang baru juga masih ada tapi saya cari yang nyamannya aja gitu Bu. Pak, Kuping sama kuping, colok. Tangan kiri kuping kiri, tangan kanan kuping kanan. Ya. Ntar masalah modal tadi diantarin. Yuk sebelahnya. semangat ya Pak. Yuk Sebentar, Pak sebelahnya. Haji. Takut sebentar Pak Haji. Hah? Yang nyolok itu saya atau istri saya? Istri. Istri. Kalau bapaknya nyolok batal karena kan jarinya bisa putus. Iya. Istri. Amin. Ya. Yuk Bapak. Nama. Saya Imam Hanafi dari Tulungagung, Pak. Oh iya, sehari-harinya apa? Keseharian saya ini percetakan ini Pak Haji. Ya. Percetakan, terus apa namanya? Kayak di ayah hajatnya apa? Kerdiai satu hajatnya supaya apa namanya ekonomi bisa meningkat. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga ini keluarga juga sehat walafiat. Semoga cita-citanya semuanya bisa terkabul. Itu aja? Iya. Yuk, sebelahnya. Bapak, belakang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cecep Johari dari Muara Bulian. Ya. Hajat saya ingin lunas utang-utang Utangnya berapa? 500. 500 juta. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat. Buat apa dulu utangnya? Gabung di showroom Pak. Showroom. Showroom. Iya, gabung kerja gitu. Gabung. Iya, sama temen. Join. Join ya. Oh ya, jalan nggak showroomnya? Sekarang udah collab showroomnya. Bangkrut. Iya. Modal 500 bangkrut. Iya, saya naruh 500 di teman gitu. Sekarang mesti balikin. Kayaknya sekarang udah di sell. Yang temen join saya udah di sell sekarang itu. Temen join kamu udah di sell? Iya. Oh iya. Nah kamu mesti balikin utang yang 500? Iya, Pak. Enggak? Iya. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk, sebelahnya Bapak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprizal dari Lampung, Pak. Hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas utang, itu yang pertama, Pak. Utangnya berapa? Utangnya 1 M lebih, Pak. Buat apa dulu? Dulu saya punya usaha perkreditan, Pak. Barang-barang elektronik dan segala macamnya. Jadi utang itu berbentuk kreditan rumah. Jadi rumah itu sama kendaraan disita bank, Pak. Karena usaha saya bangkrut, ditipu sama anak buah, Pak. Jadi barang. Kok bisa ketipu? Ya barang yang dibawa itu habis dijual gitu aja, Pak. Jadi duitnya nggak ada. Kenapa percaya sama anak buahnya? Ya mungkin itu kebodohan saya waktu itu, Pak. Terlalu percaya sama orang. Karena saya pikir kalau saya sendiri aja jujur gitu loh, kenapa orang kok bisa begitu sama saya, itu aja. Prinsip saya hanya satu. Kalau saya berbuat baik sama orang, insya Allah orang akan berbuat baik sama saya gitu. Ternyata tidak hasilnya. Makanya hasilnya ya seperti itu, Pak. Mendingan dulu 1 miliar titipin Haji Marco buat bisnis anggrek. Itu yang pertama, murah, Pak. anggrek modalnya cuma 100.000. Bisa dijual pego ya. Tuh, untung gocap. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua ini yang mendesak. Kemarin saya dikasih titipan uang gitu. Jadi titipan uang itu sebanyak 30 juta untuk renovasi rumah di kampung. Nah, jadi karena kemarin saya itu ribut sama istri karena selama ini karena usaha saya bangkrut itu saya kerja di kontraktor, Pak. Jadi kontraktor baja. Nah, jadi setiap ada proyek itu saya dioper-oper, dipindah-pindah terus gitu loh. Nah, selama hal itu terjadi 5 tahun ini, nah istri saya itu mulai bertingkah gitu loh. Nah, jadi kemarin itu karena saya ungkit masalah perselingkuhannya dia, akhirnya ribut. Nah, uang itu diambil, saya diusir keluar rumah. Ya iyalah, Bos. Aduh. Iya, jadi sekarang tinggal ngontrak sendiri, Pak. Sendiri? Iya. Nah, di sini banyak betina. Ntar saya kirim. Jadi
hajat saya itu yang mendesak itu Pak. Rumah akan direnovasi di bulan haji ini, uangnya sudah nggak ada. Oke. Saya minta tolong Pak Haji, bagaimana solusinya gitu Pak? Ya, tadi ajarin ya. Iya Pak. Yo, Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Vivi dari Jakarta, Pak. Ya. Apa kegiatan sehari-harinya? Saya kebetulan punya usaha dagang jualan mobil, Pak. Jualan mobil. Jualan mobil. Join apa sendiri? Sendiri, milik sendiri. Milik semuanya sendiri. Usahain sendiri. Lo mendingan join sama dia. Lo goblok. Dari 99 saya, dari tahun 99. Dari 99. Ya, alhamdulillah masih berjalan lancar. Dan Dagangnya di mana dagang mobilnya? Di ini Pak, Kelapa Gading, sekarang di Duren Sawit juga. Alhamdulillah. 2 showroom. Satu, tapi yang satunya saya nggak terlalu banyak karena saya duduk stay-nya tuh yang di Jakarta Timur. Yang di Duren Sawit. Iya. Di situ punya sendiri apa sewa? Itu sewa. Saya Showroomnya? kemarin mau beli, dia nggak mau jual. Nah, itu muat berapa unit Pak kalau dipajang 40 mobil? ada. Hah? 40. 40. Isi semua. Tuh, lo nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Udah lo deketin dia aja deh biar ketularan. Alhamdulillah banyak sekali saya diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mobilnya bisa majang 40. 40 banyak juga yang mau join, tapi saya mikir-mikir kalau mau ikut aturan main saya boleh, kalau nggak usah. Karena saya yang pegang Jadi sendiri. yang di Duren Sawit, kalau yang di Kelapa Gading kayak gimana tuh showroomnya? Itu saya hanya taruh 3-4 unit, tapi kalau misalnya Oh, nitip. Enggak, sendiri juga. Hah? Punya sendiri juga. Showroomnya? Iya. Sewa apa punya sendiri? Itu punya sendiri. Tapi nggak terlalu besar. Showroomnya beli apa punya nyewa? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya, Muat tapi berapa nggak terlalu, unit? maksud saya di rumah itu Pak. Jadi agak besar gitu tempatnya, ada 4-5 bisa dipakai. Jadi Oh, kalau ini misalnya rumah. saya itu spesial khusus trek Pak. Jadi kalau misalnya saya mau 1-2 jam 3 dapat misalnya 1-2-3 jam mau dapat uang, saya taruh di situ, saya suruh calo duduk situ semua sampai kelar, harus dapat hari ini duit, harus keluar mobil. Jadi mereka kerja keras buat saya. Oh iya. Alhamdulillah. Berarti ini diperes aja nih. Tapi kan duitnya udah habis Pak. Udah habis. Tinggal mau kondo ya. Modal itu doang ya. Ya betul. Nah, Mbaknya jadi tinggalnya di mana? Saya tinggal di dekat kantor yang di Duren Sawit sih Pak. Oke. Nah, tinggal sama siapa di rumah? Sama anak saya. Ada, tapi anak saya sih kos di UI karena dia kuliah di UI di Depok dia kosnya. Anak Saya semuanya sendiri. berapa? 2 Pak Haji. 2. Iya, bapaknya udah meninggal. Bapak udah meninggal. Bapaknya. Jadi anaknya 2. Yang pertama laki perempuan. Dua-duanya perempuan. Oh, yang pertama apa kegiatannya? Kuliah juga sama dua-duanya. Di mana yang pertama? Di UI juga Pak. Yang kedua? Di UI juga ini. Oh, nah yang pertama jurusannya apa? IT, ilmu komputer. Nah yang kedua? Hukum. Insya Allah ikut jadi kayak bapaknya. Oh iya. Doain aja jadi jaksa. Pasti. Amin. Nah ini mbaknya tahu RDI dari mana? Kita dari YouTube. Nah, yang nonton saya YouTube- suka scroll TikTok juga segala. Nah, yang Karena nonton saya kan YouTube promosi siapa? Ini juga Pak Haji. Apa? Promosi iklan mobil saya, jadi kebuka ada Pak Haji gitu. Udahlah kita mau bergabung untuk sedekah anak yatim, saya suka udah. Oh iya. Iya. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya? Saya mau apa yang saya ucapkan ke orang harus mau ikutin aturan saya. Saya mau uang 100 miliar dia harus kasih ke saya. Dan sekarang lagi ada proyek ke 65 miliar, mudah-mudahan gol Pak Haji. Jangan mudah-mudahan. Oh berarti yakin? Pasti. Pasti gol. Ada. Ada. Apa yang bikin mbaknya yakin kok mau ke RDIY? Padahal kan jauh dari Jakarta ke Bogor. 3 jam. Iya. 2 hari udah saya bertutur ke sini. Hah? 2 hari? 2 hari. Kemarin ikut juga di sini. Kemarin? Kemarin hari apa? Hari Kamis kan malam Jumat. Oh, malam Jumat di hari- atas? Enggak, yang di sini hari Sabtu malam Minggu. Ini sekarang Minggu malam Senin. Oh, Sabtu malam Minggu kemarin di sini. Iya. Ini sekarang hari Minggu malam Senin. Iya, di sini lagi. Apa yang bikin banyak kok pengen ke RDIY? Apa yang bikin greget? Greget.
Ya pertama Greget apa namanya? minta berkahnya Pak Haji dulu nih. Oh iya. Ya, saya orang Kalimantan Pak Haji. Kalimantan. Asli Kalimantan. Lahir di Selatan. sana. Lahir di sana. Oke. Mbaknya berapa bersaudara di Kalimantan lahir? Sendiri Pak Haji. Anak tunggal. Ya, Nah ini dagang mobil nih udah berapa lama? dari 99 Pak Haji. 99. Alhamdulillah lancar. Nah waktu 99 suami tercinta masih ada apa udah 2019 meninggal? meninggalnya. Hah? 2019 meninggalnya. Oh baru kemarin. 2019. Covid kemarin. Sebelum. Oh sebelum. Oke. Nah itu yang dijual kalau dijejerin nih ada 40 unit mobil. Mobil apa aja tuh yang didagangin? Semua Pak Haji, semua merek, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, semua ada. Iya, mudah-mudahan ada pemodal. Amin, berkah. Emang butuh modal berapa? Kalau dagang mobil begitu? Kalau yang untuk udah jalan 40 unit gelinding. sih sekitar 10 M Pak Haji. 10 M modal. 10 Seputaran saya sebulan sampai 3 M ada. Banyak kenapa nggak nyontek showroom mobil yang ada di Jawa Timur tuh? Kacung itu. Motor, Enggak. Prabu Motor. Saya tidak sejalan dengan mereka karena mereka Contohnya? jual apa adanya. Apa? Kalau saya mementingkan kualitas. Mereka jual apa adanya, mobil istilahnya mau mesin rusak, mau apa tuh mereka jual. Pajak mati, dibilang murah apa itu saya nggak pernah. Saya nggak mau bohong. Saya jaga kualitas. Tapi buktinya dia sampai 1000 mobil. Ya karena calonnya banyak. Saya juga kalau banyak calon juga bisa. Oh, Tinggal karena- tunjuk-tunjuk. Oh karena calonnya banyak. Betul. Tapi kalau saya main mobil yang seperti mereka, saya taruh di Kelapa Gading, mereka jualin. Saya nggak mau perbaikan itu mobil, saya taruh di Kelapa Gading, calon-calon pada jualin. Saya beli 50, mau kaca pecah, mau apa, harus laku. Kalau nggak laku, kamu nggak usah lagi ikut nebeng di saya makan. Istilahnya kan gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk di showroom saya sendiri yang bagus-bagus semua. Jadi kualitas terjaga dan saya berani garansi mesin 1 tahun. Yang di Duren Sawit. Betul. Oke. Jadi kualitas terjaga, kredit pun saya bisa DP 5 juta, benar 5 juta, tidak menipu apa segala macam. Saya meningkatkan kejujuran. Tidak seperti yang lain. Ya, oke, sip. Jadi hajatnya sekarang Itu tadi nambah kalau bisa modal. ya. Punya modal. Punya modal. 10 miliar. Lebih kalau bisa. Lebih 100 miliar. Cukup sih. Oke. Sip Alhamdulillah. tadi ajarin ya. Yo. Anaknya mau nanya gak? Putri ini belakang siapa? Putri saya. Oh, mau nanya gak, Dek? Mau enggak? Enggak. Pokoknya dia pokoknya mamaku. Mama aja. Tips ini aja. Tips bagus nilainya aja, Pak. Hah? Nilai. Oh, nilai bagus. Oh iya. Sekarang semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Dulu jadi SMA mana dulu? SMA 68. Oh, Salemba. Iya. Oh iya. Yuk, mana Ibu? Nama? Nama saya Ulvia dari Sidoarjo. Maaf Pak Haji, saya ngomongnya agak pelo sedikit, cedal karena saya sakit. Ya, sakit apa? Sakit stroke, tapi stroke-nya ringan. Oh iya. 2021. Oh iya. Namanya ringan. Kok sampai selama ini 2025 belum sembuh juga. Ya, nanti Ibu pakai belut dipecut. Oh, Bagian yang stroke-nya pakai belut dipecut. iya. Setiap Berapa kali? hari. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Paling lama 99 hari. Paling cepat 9 hari. Paling cepat 9 hari. Paling lama 99 hari. Ya. Bisa? Berarti tangan sama kaki. Ya, bagian yang sakit. Iya. Bisa? Yuk, belakang siapa namanya? Belum. Apa? Yang kedua, biar ada tambahan modal. Boleh, nanti saya ajarin bareng-bareng sama Yang dia. ketiga, adik saya itu depresi. Mau yang penting ibu dulu aja, ngapain ngurusin adeknya? Nggak penting, yang penting lu dulu. Oke. Ya, nanti kalau adeknya belakangan nanti. Ya, kalau mbaknya udah terkabul ya. Ya, Yang saya penting lu minta dulu. ijazah jenengan Ya,
Kan tadi yang penting sembuh dulu, Iya. sama punya modal dulu. Kayak Oke. ibu ini 100 Iya. miliar. Iya. Karena lu badannya langsing, 10 miliar dah. Kalau ini kan montok, 100 miliar dah. Iya. Ya. Yuk, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Karwa Pak Haji dari Brebes. 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 Kesini sama siapa? Kesini tujuannya. Kesini sama siapa? Oh, sama keponakan saya. Mana? Alo, ini satu. Ini. Ini siapa? Ini ponakan. Ponakan. Iya, betul. Berdua aja. 3 sama anak 1, 4. Anak 1. 4. Tapi dia nggak bisa masuk. Anak 1, bapak 1, keponakan 1. Keponakan 2. Oh, ponakan 2. Iya. Apa yang mau diobrolin? Apa yang mau diceritain? Ya gini Pak Haji, ini saya sebelum sakit. Sakit apa kata dokter? Ini diabetes. Diabetes. Udah berapa lama? Ini 6 tahunan. 6 tahun. Gulanya udah berapa? Ya gula itu saya berarti naik turun Pak Haji. Naik turun. Maksimal pernah berapa? Ya 600 sampai maksimal 700. Minimal ya 220. Oke, ini ke RDI apa masalahnya? Gini Pak Haji, maksud saya ke sini satu, dulu saya sebelum sakit sampai sekarang pun saya ini punya hutang kurang lebih sekitar 500 juta. Ke mana? Yang pertama itu ke yayasan. Pakai jaminan nggak? Jaminan, sertifikat saya ditahan di sana dan juga aset mobil saya sudah dijual, tanah saya separuh pun sudah dijual. 500 juta buat apa dulu? Ya, 500 juta yaitu pertama untuk bayar ke yayasan kekurangan dan juga yang ke bank. Yayasan tuh yayasan rentenir atau yayasan apa? Pesantren Pak Haji. Pesantren. Iya, saya pengelola di PKBM. Singkatan dari apa tuh? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang mengeluarkan ijazah paket B, paket C. Bapak jadi apa di situ? Saya dulu dari manajer di sana. Sekarang pun sama jadi manajer, sekarang kan sudah sudah pisah. Berarti kita berdiri sendiri. Ya. Itu. Jadi saya ingin saya ingin bayar hutang ke BPD, ke bank BPD dan ke yayasan. Ya. Yang kedua, saya pengen harus punya mobil elep. Apa? Mobil elep. Butuh mobil elep. Harus punya mobil elep. Bapak? Ya. Buat apa? Buat transportasi. Kasih. Cepet. Untuk transportasi warga belajar atau anak sekolah dan juga ya untuk pencarian travel gitu aja. Itu Pak Haji. Hajatnya ya. Hajatnya. Ada lagi? Yang selanjutnya ini ponakan saya belum punya anak. Gampang. Ada suaminya gak? Suaminya nggak ikut. Yang penting ada lakinya dulu. Kalau nggak ada lakinya susah punya anak. Ada lakinya. Gampang. Lo pakai baju laki-laki, bini laki lo pakai baju perempuan, lo pakai celana dalam laki lo pakai celana dalam lo, udah ntar bunting tiap malam tiap hari. Amin. Tukeran pakai. Amin. Nanti bunting. Amin. Ada lagi? Yang penting alat kelaminnya masih kanceng nggak suami lo? Benar? Nggak salah. Oh ya udah bunting. Bisa? Jadi bapak kalau mau sembuh gulanya mesti mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500. Sekarang Justru udah itu, normal Pak Haji. 120. Saya kan dikarenakan gak bisa jalan, tuh semuanya diamputasi. Diamputasi? Iya tuh udah diamputasi. Jadi saya semuanya begini karena nggak bisa jalan Pak Haji. Kalau mandi jam 00 ya susah. Oh udah diamputasi Udah diamputasi dua-duanya. Ini udah 7 bulan, yang ini udah berapa? 4 bulanan. Oh. Gara-gara diamputasi kenapa? Ya ininya membusuk.
membusuk kaki. Oh. Membusuk kaki. Ya gimana mau jalan nggak ada begini nggak bisa lah. Ya, insya Walaupun Allah. dilepas herder juga nggak ada. Insya Gua ada Allah. anjing herder di bawah. Insya Allah Pak Haji, ini mungkin bulan Jadi lo depan kalau ya. mau BAB gimana? Hah? Kalau mau BAB? Ya di kasur aja. Di kasur. Yang ngurusin siapa? Istri. Jama ini ponakan kalau lagi ada ponakan sama istri. Oh. Gitu. Untuk BAB di kasur aja ditampanin sama saya gitu kan. Istri yang buang. Itu Pak Haji intinya. Jadi saya sebelum sakit begini, yaitu hutang saya sebelum meninggal harus lunas. Itu. Mendingan lo meninggal, nanti sawerannya buat bayar utang. Kalau dia nyawer. Ada. Kalau yang nggak ada nyawer nambah utang lagi. Gampang lah bos, gua ajarin bos. Yuk, Siap. bos Kemana, ajarin bos. makasih. Mic-nya mana? Yuk, ajarin. Gimana caranya cair 10 miliar? Yuk, jek. Bismillah. Harus terkabul. Harus ya. Bapak Ibu sekalian, hajat terkabul kuncinya harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub kita juga. Apa itu bentuk bikin takjub Allah? Ada dua. Yang pertama adalah sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah tolak balak. Kalau Bapak Ibu dulunya punya utang, maka itu pasti punya kewajiban bayar bunga. Bunga adalah balak kita, tanggung jawab kita, tanggungan kita, sudah kita tanda tangan. Maka harus ada tolaknya. Kalau nggak ada tolaknya, kegulung, menggulung, top up bunganya saja. Utangnya mulanya sebetulnya hanya 1 miliar, bisa jadi 4 miliar. Tamu yang kemarin kewajiban bunganya sudah dihitung ada 4 miliar. Berapa tahun kemarin itu? 5 tahun apa 6 tahun gitu. Tetapi utangnya tetap utuh 4 miliar. Ditanya sama Pak Haji, sedekahmu sudah berapa kalau dihitung bersamaan dengan itu? Sudah lebih 4 miliar belum? Belum, nggak ada. Karena sedekahnya cuma 20.000 sehari. Ada yang lebih parah lagi, angsuran ke banknya 600 juta, bunganya hampir 300 juta, sedekahnya 20.000 sehari. Tapi udah naik Pak, udah 100 sekarang. Oh jadi 100. Naiknya 100 usahanya. Ya, ini tolaknya. Jadi kalau ada batu menggelinding, ya, ini kalau penangkalnya hanya kerikil, kegiles enggak? Kegiles. Maka penangkalnya harus minimal sebesar batu itu. Tek. Bertahan, minimal bertahan. Kalau penangkalnya lebih gede, dia akan berhenti. Sehingga akan bisa direcovery lagi. Itu sedekah tolak balak. Maka jangan meninggalkan sedekah. Kalau di RDAY sedekah minimal sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Berapapun sedekahnya ke RDAY, tolak balak. Sedekah subuh. Kenapa harus Pak Haji namain sedekah subuh? Karena sedekah subuh, orang yang bersedekah pada subuh hari, malaikat mendoakan.
untuk dilipat gandakan hartanya, diganti oleh Allah. Bagi yang tidak bersedekah, didoakan untuk dihabiskan rezekinya, tergulung, tergilas. Sedekah ekstrim yang pertama. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Apapun persoalannya, kita harus mendekat ke Allah. Ekstrim. Mendekat ke yang lain boleh, boleh ada juga. Mendekat ke dukun, kiai, mendekat ke gunung, ke laut, ada. Kalau di RDAY tidak diajari untuk dikasih apa-apa, kita kembalikan, kita balik semua yang telah dilakukan oleh mereka kembali kepada Allah. Amalannya sebetulnya dasarnya sama, tapi itu godaan, ibadah ekstrim. Apa yang diajarkan di RDAY, kita ngambil pelajaran dari Al-Quran, dan ini dikerjakan juga oleh mereka. Kita ambil dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Berarti orang-orang yang sedang tidur. Suruh apa? Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam, setengah, di tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam 12, tengah-tengah malam. Kita nyalakan lilin. Lilinnya dengan apa kita? Dengan sholat tahajud, baca Quran, jaga sampai sepanjang malam. Ada yang goda? Ada. Ngapain kayak gitu? Lewat saya, tak bantu. Lewat apa? Persembahan. Saya yang bantu. Pasang lilin. Jagain istrimu, jaga lilin. Suruh apa? Malam-malam ngepet. Suruh ngepet. Malam juga kan? Ekstrim dia untuk mendapatkan harta yang seperti itu pun dia kerjakan secara ekstrim. Tengah malam. Tengah malam, jagain nggak tidur. Kita juga tengah malam. Iya. Waktunya sama. Caranya yang berbeda. Kita tidak berserikat dengan siapapun. Kita pasang Allah sebagai pemegang saham utama usaha kita. Kalau berserikat dengan mereka, dengan yang kita tidak tahu, ujung-ujungnya habis ke depannya. Pokoknya harus ke Allah. Kalau ke Allah ada jargonnya, tapi kalau di luar Allah ada jargonnya. Ayo sebutin. Kalau nggak ke Allah dulu. Kalau nggak ke Allah, jargonnya apa? Jargon orang-orang yang mendekat kepada yang tadi itu, ke gunung, ke laut, ke makam keramat, ke orang-orang pinter, ada jargon yang mereka motivasi. Dan ini kita harus juga tidak boleh kalah dengan semangat mereka. Coba mereka semangatnya. Ungkapan jargonnya, daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, walaupun harus dimakan setan. Ada Itu gitu. kalau kita nggak ke Allah, jargon itu. Jargonnya. Kalau kita nggak ke Allah, kenapa? Karena apa yang dia tawarin kita selalu iya. Tumbal, iya. Tumbal, iya. Maksud pakai tumbal? Jangan dong.
Nah, tapi kalau ke Allah jargonnya. Nah, itu harus kita balik, walaupun dengan ekstrim juga, kita balik yang tadi. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan juga tetangga, lebih baik kita hidup kaya raya tajir melintir, mengamalkan, mempraktekkan ilmu RDAY. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun maksa tengah malam mesti bangun, maksa tengah malam mesti mandi. Karena orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Orang yang mandi jam 00 kaya raya tajir melintir. Orang yang bangun jam 00 mandi, senyum, apalagi baca Quran, wow, ucapannya pasti mantap. Ini udah dipraktekin sama orang Yahudi. Coba sedikit, truk. Ya, ini mandi, terkait dengan mandi dan baca Quran, itu Pak Habibie bercerita. Waktu kuliah di Jerman, Pak Habibie tidak pernah ranking 1. Dia selalu ranking 3. Siapa ranking satunya? Temennya Yahudi laki-laki. Yang kedua, temennya Yahudi yang perempuan. Pak Habibie ranking 3. Padahal menurut Pak Habibie apa yang dia kerjakan, presentasinya sudah terbaik. Penasaran Pak Habibie, cari tahu kenapa dia harus ranking 1. Setelah tahu, Pak Habibie menangis. Karena tahu itu harusnya dia yang melakukan. Tapi kenapa harus orang Yahudi yang melakukan? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Temannya Pak Habibie ranking 1-2. Dia bangunnya jam 00, mandi, baca Al-Quran. Orang Yahudi. Pak Habibie heran, ditanya, bener kau baca ini? Ini kitab gue, ini kitab saya. Iya, kitabmu, tapi orang-orang teman-temanmu nggak yakin. Saya yakin tentang itu. Akhirnya Pak Habibie pulang. Kalau Pak Habibie bangunnya sepertiga malam, 3:30, bangunnya wudhu, sholat tahajud, belajar yang dikejar. Dia nggak belajar. Belajarnya. Nah, setelah tahu temannya ranking 1 seperti itu, dibalik 180 derajat. Bangun ikut jam 00, mandi, sholat, baca Quran. Sehingga ada nilai plus. Yahudinya tidak ada sholatnya, Pak Habibie sholat. Terjadilah pada penilaian berikutnya, presentasinya mantap, penilaiannya jadi bagus, jadilah beliau ranking 1. Rudy, Mr. Crack. Nah, ya kan? Nah, paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Tapi niatnya harus karena Allah. Kita kan enggak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, niatnya biar cair 10 miliar. Cair 100 miliar. Kalau misalnya pulangnya aja jam 11 malam, setengah 12. Enggak apa-apa, enggak usah tidur. Langsung mandi nanti jam 00. Mandi, tapi senyum dulu sebelum mandi. Ya, senyum terus. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Mbak kan suami udah meninggal 2019. Mbak setahun berapa kali nengok kuburan suami? 2 kali, mau puasa, mau lebaran paling. Berapa kali setahun? Kemarin saya dari 2019 terakhir itu, habis itu hanya anak yang nengok karena ada apa ya? Karena kan dia di kuburannya di Al-Azhar Memorial itu Pak Haji. Jadi kalau itu kan kuburannya orang berkelas. Jadi kalau misalnya saya datang itu langsung disorot gitu, semua laporan ke mertua saya. Jadi saya nggak pernah nengok lagi di meninggal di Bekasi. Jadi hanya anak saya yang datang. Anak berapa kali setahun kalau ingat-ingat? Sering. Setahun 2 kali atau lebih? Sering banget.
2 bulan 3 bulan sekali pasti. Nah, Saya selalu saya saya suruh. Iya betul. Jadi nggak bayangin, taruhlah sebulan sekali ya, nengokin papahnya. Nah, kalau kita sekarang nggak baca Quran, apa kita bisa ngandelin dari anak kita sebulan sekali? Sementara di kuburan kita disiksa. Contohnya papa saya meninggal tahun 73. Sampai hari ini papa saya belum bangkit. Nah, kenapa nggak kita paksain baca Quran? Buat tabungan kita dikubur. Siapa lagi yang kita andelin coba? Kalau nggak baca Quran, gitu. Jadi baca Quran tuh wajib kalau di RDAY. Karena buat teman kita dikubur. Bonusnya orang yang baca Quran umurnya di atas 100. Bonusnya orang yang baca Quran apa yang diucapin jadi uang. Contohnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, seorang kaya raya tajir melintir, saudagar. Dia baca Quran setiap hari, khatam Quran. Khatam Quran dia, tiap hari khatam Quran. Nah, kita cuma 12 juz. Jadi mbaknya paksain baca Quran. Bapak paksain baca Quran. Wajib kalau di RDAY. Kalau bisa 12 juz, kalau nggak bisa ya bertahap. Saya semenjak yang ngikutin RDAY itu, alhamdulillah sih kalau orang-orang di sekitar untuk ekonomi sekarang agak merosot, saya alhamdulillah sih nggak stabil dan meningkat. Tapi itu praktekin itu Pak Haji, daun pandan mandi sama 9 lembar. Betul, 9 diikat di itu. Yang saya tanyain tuh kalau misalnya daun pandannya ada yang keputus apa gitu? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mbaknya mau awet, mandi pandan. Kalau udah selesai mandi, pandannya disimpan di kulkas. Nanti Enggak, kalau mau saya beli mandi, terus. ambil lagi di. Saya beli terus Pak. Oh, beli ya, nggak apa. Biar tukang pandannya dapat kebagian duit juga. Iya, Berkah betul. rezeki bagi-bagi. Iya. Nah, kalau misalnya Jadi orang yang mandi pandan tidak akan kena santet. Tuh, jadi kalau kita karena usahanya di kantor saya Pak Haji setiap hari itu kalau semut merah tuh pasti, kalau jengking pasti, terus kalau saya tuh punya, kebetulan saya sio ayam, saya beli ayam cemani apa segala macam, semua merek ayam saya beli sampai berapa pasang, sepasang sampai berapapun saya beli itu, ada yang 2 juta beli, ada yang 1,5 juta beli aja gitu. Tapi nanti hilang, ada yang mati, sampai ada piara kucing mati, kucing 12 juta beli mati. Jadi saya nggak pernah mau ngambil pusing harga atau apa sih, nggak masalah. Cuman kalau pengusaha mesti punya piaraan, Mbak. Iya, makanya saya kalau bilang, ini kok pengusaha orang mesti punya ini piaraan. gitu loh, rajin banget gitu Ya. nengokin saya kayaknya. Sayang banget kayaknya tiap hari sama saya nengokin. Iya, jadi mbaknya mesti piara, minimal burung harus punya, ayam punya. Ayam sih saya. Ya, buat piara. Jadi kalau ada serangan, mau nembak mbaknya kena ke binatang dulu. Betul, itu saya rasakan tuh dari 2000-an, tahun 2000 sampai sekarang masih Pak. Nggak Itu apa-apa. sampai yang meninggal. Itu berarti saya kalau ayamnya mati beli lagi Ya, gitu. beli lagi. Nanti kalau mbaknya mau tolak bala, ngepel lantainya, siram depan rumahnya tuh pakai air cebokan mbaknya yang udah direndam pakai pandan. Nanti kalau ada yang nyantet maunya apa, mbaknya mati, ntar dia dulu yang mati dulu. Jadi berbalik, tek tok, kayak orang main karambol, tek tok, baru Itu, masuk ke lubang. Setiap hari Banyak tuh, cebok, iya, alat setiap kelaminnya hari. ini. Setiap hari ya. Tiap hari. Nanti air cebokannya direndam pakai pandan 9 lembar. Nah, airnya ini disiramin di depan showroomnya. Nanti kalau ada orang yang jahat, balik lagi ke yang bikin, balik lagi ke yang pesen. Itu dasarnya pandan. Ini belum ada ilmunya di orang lain. Betul. Kalau Termasuk tukang santet juga belum tahu. Mungkin dia nonton karena kita sesama nyantet. Pokoknya setiap kali ada pandan bagus borong. Betul. Setiap borong. Saya taruh di sudut di mana aja saya mau taruh semua. Karyawan saya bilang saya jangan diganggu, itu punya ibu. Sampai di rumah pokoknya sehari itu wangi, layu dikit beli. Iya. Layu. Tapi benar itu, rekening saya nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Nggak akan pernah kosong. Nggak Saya pernah lihat kosong. itu. Dan saya sendiri yang praktekin. Kebetulan pas nengok itu yang daun pandan Pak Haji itu bener-bener tuh luar biasa. Jadi kalau kita nanam pandan, rekening kita nggak pernah kosong. Bener itu. Cuman saya kan lagi minta yang pandan yang pohonnya tuh Pak Haji.
saya taruh udah berapa biji tuh di Iya, kantor. ditaruh-taruh aja. Itu Pak Haji, apa namanya, pada kering semua. Ya nggak apa-apa. Mbaknya coba makan deh. Di Citos tuh di pojok ada restoran bebek tepi sawah. Ya, saya itu aja Pak Haji. Itu ada Setiap pandannya masak tuh, nasi, saya rame kasih bener. pandan. Setiap masak nasi saya kasih pandan. Boleh. Atau mbaknya ke Hotel Dharma Wangsa. Hotel Dharma Wangsa. Iya. Mbaknya ke toilet pasti ada pandannya. Itu hotel yang nggak pernah Sekarang sepi. saya di kantor semua pandan Pak Haji, Oh, iya. wangi banget. Iya, iya. Pandan semua. Jadi orang Dirajang-rajang Iya. boleh. Ini Ibu Haji ngapain, katanya itu pandannya itu banyak banget kan, wangi. Saya bilang kamu Iya. mau bawa wangi ke sini datang. Jadi mereka Iya. pada gitu ya. Manggil pelanggan. Oh. Praktekin ya. Ya itu pasti. Lanjut, yuk tinggal simpel. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus bersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau itu bersemayam di hati kita, berarti yang dominan adalah sifat negatif. Kalau sifat negatif, berarti yang datang bukan rahmat Allah, bukan ridho Allah, pasti murka Allah. Karena itu sifatnya siapa? Sifat setan. Jadi kita harus benar-benar bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena Allah akan melipat gandakan harta kita itu, syaratnya harus dengan mohon ampun. Di mana itu tertera? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 dibuka. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampun pada Allah. Lalu apa balasan dari Allah kalau kita bersih hati mohon ampun pada Allah? Kata Allah satu saja yang saya sampaikan, harusnya 5, dilompati saja. Wa yumtitkum bi amwal, pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Dilipat gandakan, ini janji Allah. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kalau enggak, showroomnya kukut. Ya, kalau enggak showroomnya kukut. Dekat, bersih, tidak boleh ada sifat sekecil apapun yang tertera di situ. Jengkel, kepancing jengkel, sedih, murung, dendam, harus dihilangkan semua. Kenapa harus hilang? Pepatah mengatakan nila setitik, rusak susu sebelanga. Susunya seember, sebaskom, gede, siap diminum, tetapi karena ada nila setitik, rusak, nggak bisa dikonsumsi. Kalau dikonsumsi mabuk, rusak. Bapak Ibu sudah beribadah, nilainya 1000, ada negatif 1, minus 1, maka itu menjadi minus 1000. Positif 1000 nilainya ibadah, tapi kita ada cross, min 1. 1000 kali min 1 sama dengan min 1000, tidak 0, minus. Pak Haji coba bela-belain belikan mainan saya. Ular tangga. Ular tangga zaman kita kecil. Nih, ular tangga. Bela-belain beli. Di sana. Bapak Ibu sudah pada posisi angka 97. Tinggal 3 langkah lagi. 3 langkah lagi Bapak Ibu Finish. sudah mendapatkan piala. Benar? Kalau kita mainan ini, ya. Karena sifat negatif kita kedapatnya 1 langkah ke ekor ular. Merosot ke bawah. Merosot. Turun lagi. Negatif. Harusnya 3 langkah lagi. Harusnya sudah, tapi karena kita berdebat, kita Emosi. bertengkar, emosi, Curiga sama anak buah, curiga sama istri, curiga sama suami, kepo,
Komen, pengen tahu. Balik lagi ke sifat 18. Balik. Maka itu harus dibersihkan. Di RDAY Pak Haji ngajari cara membersihkan bagaimana? Cara membersihkannya, bersihkan semua dengan cara seperti kita membersihkan rumah. Disapu, dipel seluruh rumah. Pilih-pilih enggak kita kalau bersihkan kantor? Bersihkan semua. Maka sifat 18 itu pakainya sholat tobat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 18 kali. Caranya seperti itu. Maghrib sampai dengan Isya, sesuaikan ini waktu yang afdol lah, waktu yang utama kita kerjakan. Maghrib sampai dengan Isya 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, suratnya yang pendek-pendek saja. Nah, Bapak juga bisa kerjakan ya. Insyaallah. Bisa ya. Kalau masalah mandi malamnya tidak harus mandi Bapak. Seko saja, minta air. Basuh air ya. Syarat ini biar Untuk jam 00. iya, untuk jam 00-nya bersihkan ya. Nggak harus rujuk. Ini Pak, mohon maaf. Sedulur semua, ini merupakan salah satu riadoh. Jadi pembelian perceraian kepada kita semuanya. Ini yang saya mau tanyakan Pak, terus terang aja. Saya memang kalau pakai alarm mampu, dan sholat pun saya kan tayamum. Iya. Tayamum. Kalau untuk mandi, ya apa ada solusi selain mandi? Itu diantaranya kompres, dilap aja ya Pak Haji ya. Kalau mandi yang paling bagus ya pakai selang belambir. Pakai kanebo Pak. Pakai kanebo. Kanebo yang halus. Tanya pemilik showroom gimana mandiin pakai kanebo buat Bapak. Kanebo. Karyawan yang mandi. Ya udah gitu aja, lanjut. Gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Jadi dengan sholat tobat 18 maghrib sampai dengan Isya. Kalau satu sholat 2 menit butuh waktu sekitar 36 menit. Taruhlah 45 menit, taruhlah 1 jam, selesai. Lanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena di rumah kita itu yang dipel, disapu, pasti ada tempat-tempat yang harus ngelapnya itu lebih dari yang biasa. Di mana itu? Kamar mandi, dapur, kolong-kolong, bersihkannya beda. Maka sifat yang dominan yang kira-kira keraknya lebih banyak, ambil 5 dari 18. Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Contoh di situ ada mungkin mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, contoh. Ini kamar mandi, dapur, WC, kolong. Nah, ini kita bersihkannya, sholatnya 10. Waktunya tidak harus bersamaan dengan dia yang 18 tadi. Kerjakan habis subuh, terbit matahari sampai mau tidur. Dicicil, waktu longgar, mampunya berapa? Dari 50. Maksimalnya utamakan sampai maksimal 68 totalnya. Sholat 68 tobat, kali salam. Kan 5 10 50 tambah 18. Itu 2 ibadah yang kita kerjakan yang ekstrim. Contohin dulu siapa yang sholat tobat hajatnya kaya raya Haji Melintir. Ya. Siapa namanya? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Sholat tobatnya 57 kali sehari semalam. Hajat terkabul 21 miliar. Tunai. Dan tadi yang saya sampaikan tadi, ucapannya mantap. Hajat mudah terkabul. Beliau apa yang dia mau kejadian. dia lihat, jadi.
Apa yang dia mau jadi milik. Penuh keyakinan, sudah dipraktekkan Ibu tadi. Pokoknya harus terjual, yang ini harus terjual Nah, hari kayak ini. gitu, nyumpahin. Pokoknya harus terjual, apapun harus terjual hari ini. Pokoknya gue balik sini harus laku. Kalau enggak gue pindah ini mobil. Akhirnya laku. Laku. Ini keyakinan. Bapak juga begitu. Harus ngacang. Sholat taubat berapa kali? 18 kali dari maghrib sampai isya. Manusia dari 8 sifat itu ditambah sifat yang dominan 5 kali masing-masing 10, jadi 50 tambah 18, 68. Jadi habis maghrib, Habis maghrib sampai isya itu dapatnya misalnya dapat 5 ke 10 gitu. itu wajibnya 18. selesai tuntas. 18 salam. 18 salam. Kalau yang 50 ini yang dicicil. Dari jam 5 pagi. Mulai habis isya dicicil boleh. Saya kalau yang kerja gimana ya? Pulang sampai jam 11. Kan bisa di showroom ngerjainnya. Enggak, itu soal tamu tuh Pak, kalau nggak ketemu saya nggak mau. Oh. Ngobrol sama saya, duduk harus sama saya. Kalau Tapi kan ibu sementara ini meraktekin meraktekin ilmu ibu. dan berubah udah cakep banget. Iya, maksudnya ibu ngobrol sama tamu maghrib sampai isya begini aja kan, nggak ada yang drastis. Saya maunya 100 miliar. Kenapa nggak disempetin? Tinggalin gitu ya? Iya, sorry ya bos, dari maghrib sama isya gue tinggalin dulu bentar ya. Nanti kita kalau mau ngobrol habis maghrib. Habis isya. Habis isya. Gue juga begitu. Sorry ya bos, gue dari jam 1 sampai jam 9 gue lagi ngurusin tamu ini dulu. Makanya tadi malam ada orang India ya. Iya. Gue bilang nggak bisa. Ini aja belum selesai. Ini, kenapa? Karena ini yang gue mau prioritasin. Harus cair 100 miliar. Kalau itu kan hajarnya abal-abal. Ntar aja dah. Nah, jadi tamu ibu yang dari maghrib bisa. Sebentar ya bos. Ya udah ketemu lagi besok. Ya udah besok. Jadi lama-lama ntar biasa ibu dari maghrib sama isya nggak nerima tamu. Khusus sholat taubat yang 18. Khusus dari maghrib sama isya. Karena orang yang sholat maghrib sampai isya sholat taubat, bonusnya dari Allah apa? Nilai ibadahnya sepadan dengan ibadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau bapak dan ibu umurnya 90 tahun, sisa kuburnya cuma 80 tahun. Jadi lo mendingan bikin dosa aja sebanyak-banyaknya. Masih ada 10 tahun. Kan kita pengen banyak sedekah sebanyak-banyak ya. Iya. Tapi kan udah diampunin yang 80 tahun. Masih sisa 10 tahun. Jadi maunya saya paksain dari maghrib sama isya, kita nggak terima tamu, khusus ke Allah aja. Dari maghrib sampai isya. Karena ibadahnya seperti yang 12 tahun, hadisnya gitu. Nah yang kedua, dosa kita selama 80 tahun diampunin, 0. Nggak ada siksa kubur. Jadi bapak disisa cuma 10 tahun doang. Gak mau Pak. Pak Haji. Lanjut. Ya, yang ketiga. Jadi ini sesuatu yang berbeda Pak Haji kan harus karena Allah. Bukan kita ekstrim tadi supaya cair 100 miliar, supaya yang 500 juta balik. Supaya ini enggak, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya karena Allah. Karena apa? Karena kalau tidak kita nol. Yong, kelihatannya sholat seperti ini dibagikan, diambil, tapi kecewa. Karena bukan uang yang bisa dibelanjakan. Ya, kelihatannya dijajar sama uang sama kan? Padahal uang palsu. Sholat, tapi di mata Allah nggak ada nilainya. Sholat, tapi nggak ada nilainya di mata Allah. Kenapa? Karena kita sholat tahajud, niatnya biar cair 100 miliar. Berharap. Kita baca Quran 12 juz, biar cair 10 miliar. Nggak boleh dong. Jadi
wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup dan matiku, Semata-mata ibadahku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Jadi mbaknya karena Allah, besarin anak-anak karena Allah, buka showroom karena Allah, dari maghrib sampai isya karena Allah. Jadi semuanya itu karena Allah. Kalau sekarang kita enggak, Allah besok jatuh tempo, masa begitu doanya? Janganlah. Besok Senin jatuh tempo, ya kan Senin masih jam 9. Sekarang kan masih ada waktu. Kenapa nggak kita terima kasih Allah, terima kasih buat bayar cicilan besok. Alhamdulillah udah ada 10 miliar. Jadi proses. Pas besok Senin jam 6 pagi saldo 10 M, kan udah proses. Ini enggak. Tengah malam Allah besok jatuh tempo, ngeluh ada, mikir ada, komen ada. Jadi itu nggak boleh disebut. Allah besok harus bayar apartemen, nggak boleh. Tenang aja, ada pasti buat apartemen, apalagi buat kita, buat anak, buat keluarga, pasti ada lah. Ini kita udah angkat tangan, Allah besok pajak STNK harus ada yang dibayar, 6 STNK, gubrak. 10. Ya Allah. Nih bos, mobilnya RDAY pajaknya belum ada yang dibayar, betul? Satu pun. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, belum dibayar. Kalau pajak duduk nggak apa-apa. Belum ada yang dibayar. Makanya nih supir-supir pada, saya nggak mau bawa mobil Pak Haji karena pajaknya belum dibayar. Pada saat itu bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret belum dibayar. Gue bilang entar pasti dibayar, pasti. Ada pemutihan pajak yang 5 tahun, 7 tahun belum dibayar, dinolin. Makanya gue bayar semua tuh. Karena mobilnya mewah-mewah dan angkanya 2 angka. 2 angka, belakangnya nggak ada hurufnya, kan berapa coba? Blank mahal. Iya blank, harus bayar pajak 5 tahunan 10 juta. 45. Iya, ada yang 3 angka, ada yang 2 angka. Dan sekarang alhamdulillah mobil RDAY semuanya udah kebayar pajaknya. Tadinya ada yang 10 tahun, engkel 10 tahun. 12 tahun. Ada yang 12 tahun. Supir nggak mau bawa, katanya takut ketangkap. Kalau ketangkap ya panggil yang punya, pasti dibayar. Nggak taunya pemutihan, alhamdulillah. Jadi kebayar. Ucapan adalah doa. Mana ada bos? Kayaknya baru sekarang di pemutihan kayak begini. Yang 7 tahun, yang 12 tahun, baru ini. Pajak kita belum dibayar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ya betul. Emang gak ada uang, duitnya buat santunan. Ada buat bayar pajak, buat santunan. Ada buat bayar pajak, buat santunan. Makanya supir-supir pada protes. Gue bilang, lu mau nyupir atau mau gue keluarin? Nyupir, bayar. Kan ditilang kan kemarin tuh. 12 mobil ditilang semua. Ditanya dong sama supir, dari mana ini, ngaji dari mana? Dari rumahnya Irjen Pol Indrajit. Oh, ya jalan semuanya. Ada ketangkep. Wakakor Lantas Mabes Polri bos. Gimana coba? Alhamdulillah. Tapi sekarang udah dibayar semua pajaknya, ya kan? Jadi ucapan adalah, nah, Bapak tinggal ngucap aja. Nggak apa-apa kaki gue amit-amit yang baik, jangan sampai buntung. Yang penting alat kelamin gue ngaceng. Udah nggak ngaceng Pak Haji, nggak apa-apa, nggak ngaceng, yang penting mata gue masih lihat, begitu ya betul. Masih bersyukur. Iya, alat kelamin nggak bisa lihat, nggak apa-apa, yang penting mata masih lihat. Emang gimana Pak Haji? Nanti lobang deketin Pak, bukan Bapak nyari lobang, ya betul. Yang bener Pak Haji, pengalaman Bapak. Lanjut. Iya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungannya dengan yang sudah kita kerjakan dengan hajat? Ini yang ketiga ini. Maka kita
mengangkat kedua tangan kita. Karena Rasulullah memberikan motivasi yang sangat luar biasa ke kita. Allah pasti mengabulkan, tidak mungkin tidak. Apa? Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Hadisnya hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, bahwa Allah malu, tapi kita mengangkat kedua tangannya mohonnya bukan dengan merengek, ngeluh, menyalahkan diri, nangis, tapi dengan tegar ucap syukur. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah. Minggu ini mobil terjual 20 unit. Nah, gitu. Alhamdulillah, 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 minggu ini burung saya terbang. Nah, gitu. Alias ngaceng. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang 500 juta cair minggu ini. Ada modal. Ada modal. 100 miliar. Alhamdulillah, 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 punya modal 100 miliar bulan ini. Gitu. Yakin, mantap. Tanpa kerja ya. Kalau kerja gue nggak setuju. Contoh, imam itu Hanafi itu. Contoh, Maliki. imam jadi bekerja, dan untuk rezeki itu ada yang harus bekerja, ada yang tanpa kerja. Ada. Pilih keyakinan kita. Cocok, Pak. Cocok. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya komunikasi dialog dengan gurunya Imam Maliki, bahwa untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan jerih payah, harus dengan bekerja, peras keringat. Kata Imam Maliki, tidak, bukan salah, tapi tidak harus. Bukan salah, bukan menyalahkan, tapi tidak harus. Bisa dua-duanya. Dongkol bukan dongkol lah ya, keluar jalan-jalan menghibur karena beda pendapat, akhirnya ketemu yang panen anggur, bantu untuk panen, suruh bantu kerja, habis kerja dapat upah, bayarannya kurma. Mantap, pendapat saya yang benar. Dia mau adu argumen, mau dibawa, akhirnya selesai dibawa dengan keyakinan. Kalau kita mau menunjukkan, kalau kita mau makan anggur ya mesti kerja. Tunjukkan, alhamdulillah saya tadi bekerja, diulang-ulang, di garis bawah tebel, saya tadi bekerja, akhirnya saya dapat upah anggur. Ini anggurnya Syekh. Ada titipan juga dari pemilik anggur. Nah, maksudnya kan mau merendahkan, menunjukkan bahwa gurunya saya yang benar. Kalau tidak bekerja, tidak makan anggur. Imam Maliki ya karena sudah gurunya, ilmunya sudah makrifat, sudah di atasnya, tersenyum malah mendapatkan seperti itu. Dengan senyumnya, alhamdulillah Syafi'i, saya tadi mengucap enak kalau siang seperti ini makan anggur. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur, saya tidak harus kemana-mana, saya tidak harus bekerja, saya tetap ngajar, saya tidak kemana-mana, tetap di sini, tidak keluar keringat, tidak harus beli, di rumah saja, anggur datang. Mau yakin dengan ilmunya Imam Syafi'i tidak salah, mau yakin dengan ilmunya Imam Maliki tidak salah, keyakinan kita.
Jadi rezeki itu mau seperti datang sendiri. Mau seperti apa? Saya tadi manggil supir saya, Den, makan lontong sayur yo Den. Nanti malam Den pulang dari sini makan lontong sayur. Di mana Pak ada lontong sayur? Ada di Cipetek, Jakarta Selatan. Lontong sayurnya enak. Barusan dianterin lontong sayur, lontong Medan. Lontong Medan di Cipetek, dari Cipetek. Nah, mau saya kemarin saya bilang, Den, besok kita ke mana restoran yang di Jakarta Selatan yang langganan saya beli kue? Pandor. Yuk kita makan di Pandor yuk Den. Ntar pulangnya beli kue Pandor karena saya suka kue Pandor khas Tangel. Harganya segini 360. Kalau di sini harganya 80.000 tapi enak banget tuh. Ada tamu RDAI nganterin khas Tangel 6 toples, betul? Iya. 2 kali saksinya, betul? Mau saya, ibu dan bapak juga begitu dong. Enak ya kalau ada duit 100 miliar ya. Buat bayar cicilan ini, buat beli ini, buat modal, buat beli aset, begitu dong. Tadi saya bilang sama Denny, Den, kapan kita makan lontong Medan, Den? Lontong sayur tapi lontong Medan, ada di Cipetek, ada. Buka di Google, enak banget tuh. Alhamdulillah, datang sendiri hari ini. Lontong Medan, ini kerupuknya merah. Tuh. Alhamdulillah. Saya bilang, Den, kita besok ke mana? Pandor. Itu enak banget restoran Pandor di Jakarta Selatan dekat PT IKA, Jalan Wijaya. Itu enak banget Pandor. Alhamdulillah, cepet. Orang bawa 6 toples. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu. Allah, terima kasih Allah. Hari ini saya cair 10 miliar. Terima kasih Allah. Itu gue setuju. Jangan Allah besok jatuh tempo. Kok begitu? Terima kasih Allah. Hari ini ada lontong Medan. Padahal belum ada. Tadi kan kita ngucapin lontong Medan. Jangan sampai yang datang orang Medan, lontong Medannya dulu ya kan. Walaupun yang datang tadi dari mana tuh? Palembang, Lampung, Padang. Wah, ngerinya bisnisnya Medan ya kan. Lontongnya aja dulu Allah. Orangnya besok aja hari Senin. Saya yang ketemu sama orang Medan, tapi sekarang lontong dulu. Lontong Medan. Nah, mau saya ibu coba bisa gak kayak gurunya bisa, muridnya harus bisa. Insya Allah. Pasti. Jadi namanya lontong Medan di Cipetek, enak banget. Ama bergedel dari jagung. Kok Pak Haji tahu? Itu barusan dibawain. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum saya tutup, saya mau jalan ke Jakarta. Yang sifat 18 sifat, yang 5 itu apa namanya sesuai dengan suasana hati gimana? Yang 5 tuh sesuai dengan ibu sama bapak beda. Mungkin ibu gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Ibu jengkelan, mancing jengkel, banjing jengkel, bawel, cerewet. Ibu apa, bapak apa, beda-beda, nggak boleh sama. Maksudnya tiap hari ndak sama, sesuai dengan itu aja. Setiap hari 5 itu aja. 5. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, 5 aja itu tiap hari. Terus tiap hari 5 kali 10 50 plus yang 18. Oke. Bisa? Bapak apa? Bisa. Ini Pak Haji, Ya. saya belum tahu, memang baru tahu di Google aja. Saya kesini juga terus terang aja. Ini centong maksudnya buat apa? Buat nyentongin empedu bapak, limpa bapak biar normal, biar gulanya normal. Biar bapak nanti nggak dipotong lagi ke atas. Ngerinya kalau dipotong sampai alat kelamin saya nggak mau. Kalau mau alat kelaminnya dipotong, kaki jangan dipotong. Jadi biar kakinya nggak sama. Enggak lah. Cuman itu Pak Haji. Iya, buat nyentongin. Buat nyentongin duit.
ATM, buku tabungan bebas. Mau nyentongin NCB itu listrik boleh, bebas. Mau nyentongin alat lamin boleh. Ngaceng, keras, panjang, tebok, pok. Muncrat. Ada lagi? Ya, Mbaknya apa? Saya itu kan besok ada pertemuan sama orang. Ya. Ada yang minta tolong lah, ada yang minta bayarin utang lah, Ya. ada yang ketemu sama saya mau ngasih duit lah gitu. Maksud saya kan mau atur jadwal saya nih besok. Jangan sampai seperti yang kemarin. Saya udah aturin jadwal tuh selalu meleset. Kadang-kadang selisih 10 menit, kadang-kadang selisih 5 menit. Saya Celana dalamnya dibalik. Pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Ntar nggak ada yang meleset. Celana dalam mbaknya makanya dibalik, BH-nya makanya dibalik. Nanti waktunya nggak ada yang meleset. Terjadwal. Karena besok setiap hari kan selalu ada tuh. Saya jadwalnya Selasa, nanti Rabu, nanti apa gitu kan. Kalau untuk transfer kan gampang ya, Ya. kita pakai handphone. Cuman maksudnya orang ketemu saya itu kan harus ketemu. Kayak tadi janjian besok Bu Haji jam 8, ya udah oke, jam 8 gitu kan. Nah, saya harus jadwalnya tuh yang hari Kamis kemarin tuh meleset Pak Haji. Waduh, ini nggak dapat duit lagi 150 juta. Waduh, meleset terus gitu. Nanti enggak, celana dalam Enggak, dibalik, ntar nggak pernah meleset. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Iya. Apalagi kalau ibu mau kayak saya tuh maksain. Ada tamu nggak ada tamu, santunan nggak boleh libur. Iya, itu pasti. Ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim nggak boleh libur. Pasti, insya Allah. Ada tamu nggak ada tamu, perlombaan anak yatim nggak boleh libur. Ada duit nggak ada duit, tuh pokoknya Iya. setiap Ada hari tamu harus nggak ada tamu, anak yatim berangkatin umroh. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim liburan ke Turki. Ya, saya belum kuat umroh nih Pak Haji. Kalau untuk sedekah saya plong orang. Nah, ibu sedekahnya wajib cari anak yatim yang eksklusif. Kalau ibarat tentara, Kopassus. Apa tuh? Yatim kurung. Yatim kurung kayak gimana tuh Pak? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Oh. Jadi eksklusif, Caranya- bukan anak yatim Cara umum. mengetahui anak yatimnya itu gimana Pak Haji? Cara mengetahui itu anak yatimnya dari dalam perut tuh? Oh, harus ditanya sama ibunya, dia waktu meninggal masih dalam perut ibunya enggak gitu. Berapa Nah, di sini orang? ada 120. Oh. Pakai aja di sini numpang, Bu. Kita juga banyak kok. Kayak contohnya Kampus Jayabaya. Nah, dia sedekah di sini subuh 10 juta. Kampus Jayabaya. Ada lagi Pop Endang, paksain sedekah 10 juta. Yang hajatnya 10 triliun, paksain sedekah di sini. Jadi ada lagi Ibu Tata, sedekah 500 ribu. Kali 30 hari dibuka, sedekahnya 15 juta. Pasti dia pada nonton. Jadi sedekahnya di sini dia. Karena kan kita ada anak yatim kurung. Kalau yatim kurung, nggak sembarangan Mbak, susah. Nah, kita kebetulan karena kita udah dari 2000 sampai hari ini kita eksklusif. Jadi kita nyari anak yatim tuh susah banget Pak Haji, beneran. cari yang eksklusif Mbak, yatim kurung, yatim umroh, anak yatim kecil tapi udah umroh. Anak yatim tahajud, anak yatim kecil-kecil tapi hobinya tahajud. Nah, jadi yang kecil-kecil, manjur. Kalau yatim Haruskah kita pegang Pak Haji? apa? Harus kita pegang? Oh enggak, transfer aja. Saya kan nggak pernah ke masjid. Selalu saya instruksi aja. Tiap hari. Kalau saya Paksain. setiap bulan ada, setiap hari ada, setiap Jumat ada, setiap subuh ada. Jadi harus boleh. keluar. Enggak, maksudnya kalau saya gitu. Cuman ya itu kadang-kadang kalau saya sedekahnya kalau misalnya setiap pagi Jumat itu saya nasi berapa ratus box pokoknya bagi. Oh ya Mau ke beda Mbak. tukang joget Kalau kan. banyak khusus yatim aja Mbak. Kalau ke yatim tuh saya ke panti. Makanya saya bilang tadi karena ini tadi kan saya tertarik ada rumah doa anak yatim, makanya saya kesini mau lihat sekalian gitu. Ternyata tadi saya tanya di depan itu anak yatimnya nanti datang 500 Bu Haji, nanti pulang gitu. Oh, nanti Pulang pergi, nggak boleh nginep di sini. Anak yatim nggak boleh nginep di sini. Anak yatim mesti tidur aman ibunya. Jadi kalau ayam nih ayam negeri, ayam nih ayam kampung dikelonin, beda sama ayam negeri. Kalau ayam negeri nggak dikelonin maknya, tinggal di panti-panti. Dia sering digalakin sama kakak, sama adeknya dibully sama kakaknya. Kalau ini nggak bisa, anak kecil dibully, galakan dia karena kan ada emaknya. Emaknya selalu ngikutin terus, ngintilin. Nah, dia Jadi tidur sama ibunya juga neneknya. ada dia, ya. Manjur Mbak, kita udah biasa nanganin yang kasus-kasus berat. Kayak utang 200 miliar lunas.
Kayak Mbak Lisa sama Mas Abi cair 200 miliar pertama. Kalau Ini saya sih kemarin memang cair harus lagi. wajib ada utang. Kenapa? Karena kalau saya nggak punya utang, pajak itu ngereok. Jadi saya paksain harus punya utang di bank. Jadi saya beli rumah KPR itu memang harus sekitar sebulan itu saya 60 juta bayar. Cicilan. Itu wajib saya bayar. Mau laku nggak laku saya harus bayar. Dan ya saya ngalir aja. Udah bertahun-tahun seperti itu saya. Nggak apa-apa, tapi kan nanti mbaknya beda kalau mbaknya sedekah ke anak yatim kurung sama nggak anak yatim kurung. Mbaknya kan udah pernah anak yatim yang sekarang bukan yatim kurung. Saya ya ke Nanti mbaknya coba ganti dengan yatim kurung. SD sih dia dari TK ya itu ya. Dari TK anak yatim itu. Dari TK sampai SD ya. Ya dari TK sampai SD. Pokoknya kita hari Jumat kadang-kadang kita berkunjung ke sana, kita salaman, kita ini. Nggak apa-apa. Diterusin. Tapi yang paling lancar ini sih, kalau saya ini anak saya mau apa dua-duanya langsung besok langsung Pak mau kesini aja nih saya, ini mau setoran nih berapa juta? Kata saya terserah aja mau dimasukin 10 juta boleh, 2 juta boleh ke depan nggak masalah. Karena saya tuh seminggu tuh pasti ke Ustadz supaya tenang. Cuman bedanya gini Mbak, kalau kita sedekah 10 juta kita ngobrol cuman berdua. Mbaknya sendiri sama putrinya kalau dia ngikut, sama saya ini sama ini. Tapi kalau 2 juta ini rombongan. Iya. Bedanya tadi itu makanya aja. saya bilang tadi mau yang mana terserah aja saya bilang. Tapi kalau misalnya ibu 10 juta ini banget katanya udah 8 orang nanti kelamaan ibu pulang. Kan mau pulang kan mau mandi tadi kan mandi jam 2 jam. Tadi malam aja saya sampai rumah jam 1. Tadi malam? Iya. Jam 1 malam dari sini kan pulang. Karena saya nggak pernah mau pakai sopir kalau ke ustadz saya nggak mau diketahui orang. Sendiri aja saya ya. Sendiri. Boleh. Jadi Nanti mbaknya atur aja kapan senggang kesini, paksain ikut yang privat 10 juta. Jadi ngobrolnya berdua. Ya, boleh. Enak, panjang lebar. Ini nggak ada. Berdua aja kayak tadi nih. Yang tadi kayak disantet tadi. Itu kan dia gini. Privat di Natrabu, restoran Natrabu Eon nggak ketahuan. Privat lagi yang kedua di Stick Grill House, privat nggak ketahuan lagi. Pas privat yang ketiga baru ketahuan. Ada orangnya. Iya, ini privat lagi yang keempat nih baru ketahuan. Takut saya disantet aja, takut diserang gitu. Iya, nanti mbaknya karena saya mbaknya sedekah aja 10 juta nanti kan kelihatan. Mati semua. Itu mau ayam cemani aja mati ini. Iya, nanti mbaknya kapan senggang sedekah 10 juta nanti privat kelihatan kan? Saya ikut aturan Pak Haji aja kapan saya dipanggil saya. Besok boleh, lusa boleh, bebas kok. Kita kan hampir tiap hari. Konfirmasi ke siapa? Bu Ai, admin. Ada di grup mbaknya kan dimasukin di grup. Iya. Itu ada namanya Bu Ai, adminnya RDAY. Saya mau privat dong. Karena kemarin pas sebelum almarhum itu meninggal, saya pernah juga tuh kena itu dipencet di sini tuh kayak kesakitan tuh pernah juga. Itu kayaknya udah hilang sih. Terus nanti ada lagi gitu. Tapi kalau setiap ada ulama atau apa yang misalnya orang beli mobil, ini orang ulama dia tuh, saya kan nggak tahu. Terus katanya gini, Bu Haji itu ada pocong gitu. Terus nanti itu ada kuntilanak gitu, kayak gitu-gitu. Tapi saya bilang, itu mah cuman ini aja nemenin saya doang karena saya sendiri, saya gituin aja. Jadi saya anggap sahabat. Iya nggak apa-apa, jangan digalakin, jangan. Ya. Kan kita nggak tahu kalau dia manggil pembeli. Nah itu dia. Kalau dia manggil investor, gitu. Jadi kita berdamai aja kayak tadi kan, yang mbaknya sama suaminya tadi, yang terakhir apa sebelum terakhir tuh? Yang terakhir. Yang disantet sama mantannya terakhir. Nah, itu kan kita ngomongnya berdamai, Mbak. Ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar. Kalau orang lain kan, diajak berantem, dipegang di sono. Gimana ngobrol aja. Bos, cebok alat kelamin bos. Air cebokannya mana? Minumin bos. Minumin, keluar. Ilmu kearifan lokal. Kalau orang lain kan enggak. Karena tempat saya tuh strategis sekali. Jadi boleh, tadi diajarin. Pasti diajarin, oke? Ya. Sampai ketemu lagi, cair 10M ya, terkabul ya. Pasti ya, terkabul. Terkabul. Ya, terkabul. 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 Mbaknya besok kalau privat 10 juta kan saya kasih uang bibit gratis. Sekarang nggak usah tuker, besok aja kesini. Kapan senggang?